Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya sendiri, Anissa Sijatua. Saya Rika Tulkina Firda. Saya Yovina Zala Syakina. Saya Nurul Hidayati. Saya Somaira. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Psikologi Forensik. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengantar dan ruang lingkup dari psikologi forensik. Nah, untuk pertama, saya akan membahas mengenai definisi psikologi forensik. Jadi, psikologi forensik itu adalah cabang dari psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi ke dalam sistem hukum, baik pidana maupun perdata. Nah, jadi bukan cuma tentang perilaku kriminal aja, tapi juga mencakup hal-hal seperti menilai kondisi mental seseorang, keterlibatan dalam proses pengadilan, sampai memberikan rekomendasi yang berbasis psikologis untuk membantu pihak hukum. Bisa dibilang ini bidang yang menggabungkan psikologi, hukum, dan juga kriminologi. Nah, kemudian psikologi forensik ini seperti yang saya katakan tadi, nggak hanya mempelajari perilaku kriminal, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti evaluasi kondisi mental individu, keterlibatan dalam proses pengadilan, serta pemberian rekomendasi berbasis psikologis kepada pihak hukum. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan psikologi dan hukum. Nah, apa sih hubungan dari psikologi dan hukum ini? Jadi, menurut Trull dan Bernstein pada tahun 2013 menjelaskan bahwa hubungan antara psikologi dan hukum ini, menurut mereka itu keduanya saling melengkapi. Nah, di mana sistem hukum itu butuh psikologi untuk memahami kondisi mental seseorang. Misalnya, apakah seseorang layak diadili, apakah dia bertanggung jawab atas tindakannya, atau apakah ada potensi melakukan tindakan berbahaya di masa depan. Nah, psikologi di sini itu membantu dengan memberikan data yang lebih objektif lewat assessment, observasi, dan teori perilaku. Tapi memang ada perbedaan cara pandang. Nah, psikologi itu sifatnya lebih ke kemungkinan atau probabilistik. Sedangkan hukum butuh keputusan yang pasti. Nah, disinilah peran psikologi klinis yang penting, yaitu sebagai penghubung yang bisa menerjemahkan hasil psikologi ke dalam bahasa yang bisa dipakai dalam sistem hukum. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gimana sih peran psikolog klinis dalam konteks hukum. Nah, yang pertama itu ada evaluasi psikologis. Nah, jadi di sini psikolog tuh melakukan asesmen untuk menilai kondisi mental seseorang. Misalnya, apakah dia kompeten untuk diadili atau bertanggung jawab secara hukum. Nah, ini tuh dilakukan lewat wawancara, observasi, dan juga tes psikologi. Kedua, sebagai saksi ahli atau expert witness. Yang mana di sini psikolog bisa memberikan keterangan di pengadilan berdasarkan hasil evaluasi tadi. Tapi perlu diingat nih, psikolog tidak menentukan keputusan hukum, tapi hanya membantu menjelaskan aspek psikologisnya. Nah, kemudian yang ketiga itu di dalam kasus kriminal dan perdata. Nah, di sini perannya tuh berbeda. Jadi di kasus kriminal, psikolog tuh menilai nih kondisi mental pelaku dan risiko ke depannya. Sedangkan di kasus perdata, biasanya tuh terkait hal seperti hak asuh anak atau kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan hukum. Nah, kemudian keempat ada juga risk assessment, yaitu menilai kemungkinan seseorang melakukan tindakan berbahaya di masa depan. Tapi ini tuh nggak selalu akurat karena sifatnya itu prediksi. Nah, yang terakhir, psikolog juga berperan dalam konsultasi dan intervensi. Nah, misalnya nih memberikan saran ke pihak hukum atau melakukan terapi nih kepada individu yang terlibat, baik itu bagi pelaku maupun korban. Nah, selanjutnya mengenai evaluasi kondisi mental individu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya evaluasi kondisi mental individu. Nah, evaluasi kondisi mental individu ini mencakup berbagai aspek, salah satunya ada pribadi dan juga keluarga. Nah, jadi evaluasi kondisi mental individu ini sangat penting. Kenapa? Karena kita di sini akan mencari tahu nih kemampuan intelektual, kondisi neuropsikologisnya, kompetensi untuk diadili, dan kemampuan membaca dan semacamnya, agar tidak ada adanya pemalsuan gejala atau bisa disebut juga malingering. Terus kita masuk ke kompetensi to stand trial. Nah, itu tuh, adalah kompetensi untuk diadili. Nah, jadi, tindakan kejahatan ini tidak semata-mata dengan kondisi yang sadar. Nah, makanya di sini dijelaskan, kompetensi yang diadili ini adalah kondisi mental terdakwa saat persidangan berlangsung, bukan saat kejahatan terjadi. Jadi nanti, kemungkinan besar seseorang, bisa saja melakukan kejahatan tuh dalam keadaan tidak waras atau melakukan kejahatan, tapi tidak, benar-benar, dengan kesadaran yang penuh. Nah, tetapi tetap ada kompeten untuk diadili dan, sebaliknya. Jadi kalau menurut, Dasky v United States dari tahun 1960, nah ini tuh, kemampuan terdakwa tuh ada 2 poin. Yang pertama ada berkonsultasi dengan pengacara secara rasional, terus juga memahami proses hukum secara rasional dan aktual. Nah, penilaian kompetensi ini berfokus pada apakah terdakwa mampu memahami tuduhan, terus bekerja sama dengan pengacara, dan mengikuti jalannya persidangan. Nah, ini tuh dilakukan, ketika, terdakwa akan melakukan atau akan menaiki persidangan. Jadi di sini tuh akan dikasih, penilaian atau dijelasin gimana nanti akan dia melakukan persidangan sebelum mulai. Terus ada predicting dangerousness. Nah, ini tuh memprediksi perilaku berbahaya. Itu tuh, tugas penting dalam psikologi forensik yang di mana, sebelum memasuki persidangan, jadi mereka tuh akan melakukan, menyelidiki suatu gejala yang dirasakan oleh pelaku. Tapi ini tuh sangat sulit dan sering tidak akurat. Kenapa? Karena, bersifat berlebih-lebihkan, terus sebagian besar orang yang diprediksi itu, berbahaya. Ternyata
orang yang diprediksi berbahaya itu ternyata tidak melakukan kekerasan. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kebanyakan orang yang melakukan kekerasan itu tidak seutuhnya merasa sadar akan apa yang dia lakukan. Terus juga mayoritas individunya dengan gangguan mental juga tidak memiliki riwayat kekerasan. Terus meskipun begitu, penilaian ini tetap digunakan dalam sistem hukum, misalnya untuk keputusan penahanan atau hukuman. Terus ada juga prediksi cenderung lebih akurat jika didasarkan 3 keyakinan, yaitu yang pertama jenis perilaku spesifiknya. Jadi di sini tuh kita akan maksudnya psikologi forensik ini akan mencari tahu lebih lanjut tentang perilaku spesifik yang dilakukan oleh pelaku. Jadi mungkin dari segi kejahatannya dia akan bakalan cari tahu gimana kejahatan itu bisa terjadi, ketika kapan aja dan segala macamnya. Yang kedua ada situasi tertentu. Nah, itu bakalan dicari tahu ketika sedang apa dan kondisi seperti apa pelaku akan melakukan kejahatan tersebut. Apakah ketika dia lagi sedih dan dia melampiaskan kesedihan itu kepada orang-orang sekitarnya. Terus yang ketiga ada riwayat kekerasan sebelumnya. Nah, seperti yang dijelaskan di atas, itu tuh tidak semata-mata akurat ya guys. Nah, selanjutnya terdapat perdebatan antara penggunaan penilaian klinis dan metode statistik atau aktuaria. Dan hingga kini belum ada metode yang benar-benar paling unggul karena dampaknya besar, terus juga penelitiannya tuh juga lebih lanjut masih sangat diperlukan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tadi kan kita sudah membahas bagaimana asesmen dalam psikologi forensik. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih gangguan mental dan hukum itu. Nah, pada dasarnya kita tuh perlu kenalan dulu dengan yang namanya criminal responsibility, yaitu konsep untuk menilai apakah seseorang ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Kenapa ini berkaitan dengan psikologi forensik? Ya, karena kondisi mental pelaku sangat dilihat, kondisi mental pelaku saat melakukan kejahatan itu sangat diperhatikan. Kemudian juga melihat bagaimana pelaku memahami perbuatannya, apakah perbuatannya ini benar atau salah secara dia sadar atau tidak. Kemudian, dalam konsep criminal responsibility, kita tuh akan kenalan dengan yang namanya insanity. Insanity ini merupakan salah satu konsep yang berkaitan dengan criminal responsibility. Nah, di insanity ini kita dapat melihat pengertiannya bahwa kondisi hukum di mana seseorang dianggap tidak bertanggung jawab atas tindak kriminal karena gangguan mental yang secara signifikan memengaruhi kemampuan berpikir atau mengontrol perilakunya saat kejadian. Jadi di insanity ini berfokus pada bagaimana sih pembelaan hukum yang digunakan ketika seseorang melakukan tindak kejahatan dalam kondisi gangguan mental, sehingga ia dianggap tidak mampu memahami atau mengontrol perilakunya. Sekarang kita memberikan ke aspek yang dinilai dalam insanity, yaitu ada aspek kognitif dan volisional. Kalau kognitif, kita akan melihat bagaimana kemampuan berpikir dari pelaku, dan kalau di volisional kita akan melihat bagaimana sih pelakunya ini dapat mengontrol perilaku yang dilakukan. Kita bisa lihat contoh di sini adalah seseorang yang mengalami psikosis bisa mendengar suara yang menyuruh dia tuh untuk membunuh, atau percaya korban yang dia bunuh ini adalah sebuah ancaman. Nah, terbukti di insanity ini dia tuh tidak dapat dipenjara, tetapi dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, dalam insanity terdapat standar yang harus diperhatikan. Yang pertama ada McEwen Rule, terus ada Durham Rule, dan ada ELI Standard. Next, kita akan belajar tentang McEwen Rule. Jadi ini tuh merupakan standar hukum untuk menentukan kondisi insanity yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila saat melakukan tindak kejahatan dia tuh mengalami gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan dia dalam memahami sifat atau kualitas perbuatannya. Nah, di sini ada karakteristik bahwa individu tersebut tidak mengetahui sifat atau kualitas dari perbuatannya, dan individu juga tidak mengetahui apakah perbuatannya ini salah. Dalam contoh kasusnya, seorang individu dengan gangguan psikosis berat mengalami delusi bahwa seorang adalah makhluk yang berbahaya yang mengancam nyawanya. Dalam kondisi tersebut, dia melakukan penyerangan. Nah, dalam kasus ini kita dapat melihat bahwa individunya ini nggak memahami realitas sebenarnya bahwa korban adalah manusia biasa, dan dia juga melakukan tindakan berdasarkan persepsi yang salah akibat gangguan mental yang dimilikinya. Maka berdasarkan McEwen Rule ini, individu tersebut dapat dianggap tidak bertanggung jawab secara. Kedua, ada Durham Rules yang menyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana apabila tindakan kriminal yang dilakukannya merupakan hasil langsung atau produk dari kesehatan gangguan mental yang dialaminya. Ini juga ada karakteristiknya. Jika hubungan sebab akibat ini dapat dibuktikan, maka individu ini dinyatakan tidak bertanggung jawab. Misal, dalam sebuah kasus seorang individu mengalami delusi, mengalami keyakinan kuat bahwa orang lain ini sedang mencelakai dia atau mengancam dia, kemudian berdasarkan keyakinan tersebut, ia melakukan serangan yang berupa ancaman. Nah, dalam hal ini muncullah perilaku agresif karena gangguan dari delusi yang dialaminya. Jadi, secara hukum, individunya tidak bertanggung jawab, dianggap tidak bertanggung jawab. Kemudian ada ALI yang merupakan American Law Institute Standard yang menyatakan bahwa seorang itu tidak dapat bertanggung jawab secara pidana apabila saat melakukan tindak kriminal itu dia mengalami gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan dia dalam memahami sifat atau kesalahan dari perbuatannya. Dan dia juga tidak kemampuan untuk menyesuaikan perilakunya dengan tuntutan hukum yang ada. Standar ini menggabungkan dua aspek penting yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu kognitif dan volisional. Yang kalau kognitif ini memberikan gambaran bagaimana sih kemampuan dia dalam memahami, dan sedangkan volisional menggambarkan bagaimana sih kemampuan dia dalam mengontrol perilaku. Terdapat karakteristik juga bahwa di American Law Institute Standard ini, dia tuh tidak memiliki kemampuan yang substansial untuk memahami sifat atau kesalahan dari perbuatannya. Dan dia juga tidak memiliki kemampuan yang substansial untuk mengontrol perilakunya sesuai dengan standar hukum yang ada.
Misal, seorang individu dengan gangguan mental yang berat mengetahui bahwa tindakannya salah, namun mengalami dorongan impulsif yang kuat sehingga dia tidak dapat mengontrol perilakunya. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa dari aspek kognitifnya dia tuh masih ada, masih tahu kalau dia tuh salah, tapi di aspek kontrol dirinya dia tuh sudah terganggu. Nah, dalam kondisi seperti ini, menjadi dasar hukum untuk menyatakan bahwa individu tersebut tidak bertanggung jawab secara hukum. Kemudian ada guilty but mentally ill. Nah, bagaimana sih? Jadi, guilty but mentally ill itu merupakan suatu putusan dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa terdakwa ini terbukti bersalah melakukan tindak kriminal. Namun, pada saat yang sama, dia juga mengalami gangguan mental yang relevan. Meskipun gangguan mental tersebut tidak dapat dihilangkan, tapi tanggung jawabnya tetap ada secara penuh, sehingga individu tetap dinyatakan bersalah dan tetap dikenai hukuman pidana. Itulah yang membedakan dengan penjelasan sebelumnya. Inilah yang membedakan juga dengan insanity yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ada kriteria dari GBMI. Yang pertama adalah terdakwa terbukti melakukan tindak kriminal. Terus dia juga memiliki kondisi mental yang terganggu pada saat kejadian. Terus gangguan ini juga sangat berat untuk memenuhi standar insanity yang cenderung lemah. Kemudian juga ada terdakwa masih memiliki pemahaman terhadap tindakannya, juga dia sudah kemampuan kontrol yang cukup. Terus bagaimana sih konsekuensi secara hukumnya? Pertama, individu ini tetap dijatuhi hukum pidana ya, seperti penjara. Namun sebelum atau selama atau setelah menjalani hukuman, dia itu harus menerima perawatan psikologis atau psikiatris. Kemudian setelah dia kondisinya stabil, baru dia melanjutkan masa hukumannya. Misalkan seorang dengan gangguan depresi berat atau gangguan kepribadian melakukan tindak kekerasan. Namun dalam evaluasi ditemukan bahwa ia tuh masih mengalami gangguan mental. Juga diketahui bahwa dia tuh sebenarnya aware kalau tindakannya ini salah, dan dia juga memahami konsekuensinya. Nah, selain insanity dan GBMI, kita juga akan kenalan dengan kompetensi to stand trial, di mana kondisi hukum yang merujuk pada kemampuan seorang terdakwa untuk memahami proses persidangannya sedang berlangsung, serta mampu berpartisipasi secara rasional dalam pembelaan dirinya. Kemudian ada kriterianya, yang pemahaman terhadap proses hukum. Terdakwa harus memiliki pemahaman dasar mengenai situasi yang sedang dihadapi. Kemudian terdakwa juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pengacaranya. Jadi dia tuh secara aktif, secara langsung mampu berinteraksi dengan pengacaranya. Kemudian dia tuh tetap berpikir rasional. Terdakwa harus memiliki kemampuan berpikir logis dan tidak didominasi oleh gangguan mental yang berat. Kemudian dia juga mampu dalam membela dirinya sendiri. Nah, misalkan seorang pria usia 30 tahun yang tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap orang asing di jalan tanpa alasan yang jelas. Tidak ada konflik sebelumnya, tidak ada motif ekonomi, dan tidak ada hubungan apapun dengan korban. Orang-orang di sekitar melihat kejadian itu sebagai sesuatu yang sangat tidak biasa, karena kan pelakunya tampak bingung dan panik setelah kejadian. Kan seperti orang yang sadar penuh atas tindakannya. Setelah penangkapan, terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Dia sering berbicara sendiri, tanpa lawan bicara yang jelas. Kemudian dia juga tampak seperti mendengar sesuatu yang tidak didengar orang-orang lain, dan mengaku bahwa ada orang yang mengawasi dan ingin mencelakainya. Nah, setelah diproses, ternyata si pelaku ini mengalami skizofrenia dengan gejala yang aktif. Nah, langsung saja kita memakai konsep yang sebelumnya, yaitu kompetensi to stand trial, yang menyatakan bahwa kemampuan terdakwa menjalani proses hukum ini fokus tidak ada lagi pada alasan melakukan kejahatan. Fokus itu bergeser bagaimana sih pelaku tadi itu masih memiliki kemampuan terhadap bagaimana sih pelaku tadi masih memiliki kemampuan untuk menjalani proses hukum, dan digunakan konsep kompetensi to stand trial ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran psikologi di pengadilan bagian expert witness. Nah, peran psikologi peran utama. Ya Allah, maaf ya. Oke, pada bagian ini saya akan membahas tentang peran psikologi di bagian pengadilan sebagai expert witness atau saksi ahli. Nah, peran utama psikologi di pengadilan adalah memberikan opini profesional yang didasarkan pada evaluasi psikologis. Jadi, apa yang disampaikan bukan sekedar pendapat pribadi, tetapi itu disampaikan berdasarkan proses ilmiah seperti wawancara, tes psikologis, dan juga observasi perilaku. Selain itu, psikolog juga membantu pengadilan untuk memahami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan tanpa keahlian khusus. Misalnya, kondisi mental seseorang, apa konsekuensi dari tindakannya, atau bagaimana faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku. Nah, psikolog dapat terlibat dalam berbagai jenis kasus. Dalam kasus kriminal, psikolog bisa menilai kompetensi terdakwa atau tanggung jawab hukum. Sedangkan dalam kasus perdata, psikolog bisa berperan sebagai hak asuh anak atau kerugian psikologis. Selanjutnya, cara psikolog memberikan kesaksian di dalam sidang. Pertama, ada persiapan. Psikolog harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, kemudian menyusun laporan tertulis atau forensic report. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kasus yang ditangani sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kedua, adalah penyampaian di pengadilan. Saat saksi, psikolog harus menjelaskan metode yang digunakan, seperti tes wawancara atau alat ukur, lalu mengubah data yang diperoleh menjadi interpretasi dan juga kesimpulan. Yang penting, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami oleh orang awam, karena yang mendengar bukan hanya ahli, tetapi juga orang-orang yang mengikuti sidang.
Yang ketiga adalah tahap cross-examination. Nah, atau pemeriksaan silang. Pada tahap ini, psikolog akan diuji oleh pihak lawan. Oleh karena itu, psikolog harus mampu mempertahankan metode yang digunakan, interpretasi yang dibuat, dan kesimpulan yang diberikan secara logis. Oke, selanjutnya adalah aspek kredibilitas. Kredibilitas psikolog sangat penting karena tidak semua orang bisa langsung dianggap sebagai saksi ahli. Kredibilitas ini terlihat dari pendidikan dan pelatihan profesional, pengadilan klinis atau forensik, penggunaan metode yang valid dan reliable, serta reputasi ilmiah. Jika dipenuhi, kesaksian psikolog bisa saja tidak diterima di pengadilan. Objektivitas ilmiah. Nah, psikolog harus bersikap netral dan tidak memihak pada pihak tertentu, meskipun mereka dipanggil oleh salah satu pihak. Mereka juga harus menghindari bias pribadi maupun tekanan dari pihak luar. Selain itu, semua opini yang diberikan harus berbasis bukti atau evidence based, sehingga didasarkan pada data empiris, bukan asumsi pribadi. Psikolog juga tidak boleh bertindak seperti pengacara terselubung yang membela salah satu pihak. Jadi, secara keseluruhan, psikolog sebagai saksi ahli memiliki peran penting sebagai penghubung antara ilmu psikologi dan juga sistem hukum, dengan tetap menjaga kredibilitas dan juga objektivitas dalam setiap kesaksiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagian etika dan intervensi. Nah, di bagian etika dan intervensi ini kita akan membahas mengenai etika dan intervensi dalam psikologi forensik nih. Nah, dalam prakteknya itu juga psikolog itu tidak hanya bekerja dengan ilmu pengetahuan aja seperti kita tahu, tapi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek-aspek yang etikanya, yang ada etikanya, terus juga yang memang berhadapan dengan hukum dan juga keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi karena itu seringkali juga muncul adanya dilema, yaitu beberapa dilema antara menjaga kerahasiaan klien dan juga melindungi pihak lain. Di sini sekarang kita akan masuk ke bagian civil case. Nah, civil case ini ada seperti kita katakan hukum perdata. Jadi di sini tuh kita mulai fokus terhadap perhatian di psikolog forensiknya. Jadi ini tuh kita mulai dari gugatan, yaitu seperti class action. Nah, jadi dalam civil case ini tuh mencakup berbagai permasalahan. Jadi seperti adanya permasalahan keluarga, terus juga hak asuh anak, dan juga sampai penempatan seorang di rumah sakit jiwa. Nah, jadi di dalam konteks ini juga psikolog itu juga harus berperan dalam membantu pengadilan untuk memahami nih bagaimana kondisi psikologis dari individu ini dengan keputusan yang akan diambil gitu. Nah, jadi di sini kita akan membahas dua bidang yang sangat penting nih bagi psikolog klinis, yaitu yang pertama ada penempatan dan pembebasan dari lembaga kesehatan jiwa, juga ada dan juga ada masalah rumah tangga seperti yang tadi saya katakan, yaitu hak asuh anak. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasus. Jadi di sini ada seorang pria yang berusia akhir 30-an, dia itu masuk ke restoran sambil mengomel nih dan juga mengganggu pelanggan. Nah, setelah pria itu tidak berhasil ditenangkan, manajer kafe itu memanggil polisi dan juga pria tersebut dibawa ke rumah sakit jiwa nih untuk melakukan pemeriksaan. Nah, dalam kondisi seperti ini, individu ini dapat dikenakan dalam komitmen paksa ya, karena tadi emang langsung dipaksa nih dari polisinya untuk dibawa ke rumah sakit jiwa karena emang membutuhkan pemeriksaan. Nah, jadi ini tuh komitmen paksanya itu seperti adanya rawat inap yang tanpa persetujuan nih, jika emang dianggapnya itu akan membahayakan diri si pria tadi kayak gitu. Nah, jadi untuk penahanannya si pria ini di rumah sakit jiwa ini tuh bervariasi dan juga seringnya itu ada memang harus dari keputusan pengadilan ya gitu untuk menetapkan bahwa dia itu apakah masuk ke rumah sakit jiwa ataupun tidak. Nah, sebagian juga dan kalau misalnya ada komitmen sukarela kita terhadap klien, nah itu tuh individu itu emang misalnya dia setuju untuk dirawat karena memang mungkin dari basicnya ada gangguan. Nah, jadi misal pun kayak gitu, seringkali ini adanya juga tekanan dari lingkungan kayak gitu. Jadi di sini pengadilan akan menentukan nih apakah seseorang itu memenuhi kriteria untuk dirawat ataupun tidak. Nah, jadi itu juga perlu perawatan dari psikolognya. Nah, dalam hal ini juga kita perlu memasukkan beberapa kriteria dari kasus ini. Yang pertama itu adalah seperti itu tuh kriterianya itu termasuk ke dalam membahayakan diri sendiri ataupun juga orang lain. Nah, makanya kalau misalnya memang ada klien yang memang dia itu membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, nah mungkin itu bisa dipertimbangkan dalam proses untuk masuk ke rumah sakit jiwa gitu. Nah, terus juga yang kedua ada bakal terganggu ataupun dia memiliki cacat gitu. Jadi sehingga dia tuh nggak mampu nih untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab nih mengenai perawatan dirinya dan juga rawat inap. Nah, yang terakhir ada memerlukan perawatan ataupun perawatan di rumah sakit kayak gitu. Nah, jadi si klien ini juga memang udah fix untuk dari kasusnya ini kriterianya itu udah mencukupi untuk dia tuh untuk dirawat kayak gitu. Nah, jadi ada juga nih kriteria tambahan bahwasanya ada yang tidak ada alternatif yang emang kurang memuasai selain rawat inapnya yang tersedia ataupun yang emang layak. Namun, yang memang terpenting untuk kita ingat, orang tersebut itu harus dinyatakan bahwa dia itu menderita gangguan jiwa. Karena kalau misalnya kita langsung memaksa suatu klien untuk masuk ke dalam rumah sakit jiwa padahal ia tidak terkena gangguan itu, nah itu mungkin akan lebih susah lagi nih untuk ditindaklanjuti seperti itu. Jadi siapapun nih yang memang mengajukan permohonan nih ke pengadilan untuk pemeriksaan seseorang itu, jadi harus ada perlunya rawat inap. Karena kalau misalnya memang kita mengajukan pemeriksaan tapi kliennya itu tidak ditempatkan di rawat inap, itu mungkin akan terkena beberapa hal gitu. Nah, jadi di sini biasanya pemohon itu bisa dari keluarga ataupun juga teman terdekat dan juga bahkan sempat ada polisi nih yang turun tangan untuk memohon atas tindak lanjuti si klien ini untuk dirawat inap seperti itu. Nah, jadi pemeriksaan semacam itu juga harus berdasarkan dari pengalaman yang udah profesional, seperti emang dari psikolog yang udah dalam jiwa forensiknya kayak gitu. Jadi memang udah ada basic yang untuk dipahami kayak gitu. Jadi bukan hanya dari beberapa laporan orang lain gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang harus diperhatikan kayak gitu. Jadi misalnya ada kejenuhan dalam pikirannya, terus juga delusi ataupun halusinasi pada klien, terus juga penggunaan obat-obatan ataupun alkohol, dan juga memang ada riwayat-riwayat yang memang mengarah ke dalam gangguan jiwa seperti itu.
Nah, sekarang kita akan masuk nih ke bagian domestic issue. Nah, domestic issue ini seperti kita katakan bahwa adanya banyak masalah keluarga nih yang ada terjadi di kalangan sekarang. Jadi di saat ketika kita dihadapi dengan masalah ini, kita tuh perlu intervensi pengadilan. Nah, seperti apa itu contohnya? Yang pertama itu ada hak asuh anak, terus juga kelayakan orang tua, hak kunjungan, dan juga kekerasan terhadap anak, serta adanya perilaku penyimpangan pada remaja dan juga adopsi anak kayak gitu. Nah, ini sebagai contohnya itu ada kita akan membahas masalah hak asuh anak nih. Nah, karena perceraian yang udah sangat umum nih di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, karena pasti di setiap tempat ada saja terjadi kasus perceraian nih. Nah, jadi setiap adanya kasus perceraian yang memang sudah mereka memiliki anak, itu pasti adanya hak asuh, kemana anak tersebut pergi, apakah ikut orang tua dari ibunya ataupun dari ayahnya. Nah, jadi ini tuh semakin banyak dibicarakan. Nah, jadi faktor-faktor ini tuh yang udah membuat permasalahan hak asuh anak ini menjadi jauh lebih kompleks nih daripada sebelumnya, gitu. Oke, baik. Jadi di sini saya ada memaparkan beberapa faktor penentuan dari hak asuh anak yang menurut Michigan pada tahun 1970. Yang pertama itu ada ikatan emosional antara anak dan juga orang tua. Yang kedua ada kemampuan memberi kasih sayang, bimbingan dan pendidikan, terus juga memenuhi untuk kebutuhan dasarnya seperti makan makanan pokok, terus juga alat kesehatan dan lain sebagainya. Terus juga ada stabilitas lingkungan dan juga keberlanjutan hidup anak. Terus juga kondisi keluarga dan kelayakan rumah dari pengasuhan, moralitas orang tua. Terus riwayat anaknya seperti kayak urusan dari rumah, sekolah dan juga lingkungan sosialnya. Kesehatan fisik nih yang penting juga, yaitu kesehatan fisik dan mental orang tuanya terhadap anaknya juga penting. Terus juga faktor-faktor yang memang relevan nih menurut pengadilan. Nah, dalam melakukan evaluasi hak asuh anak ini, psikolog itu harus mengingat bahwa adanya elemen yang kritis kayak gitu, dari kayak seperti sistem dari hubungan masa lalu, terus juga sekarang dan juga masa depan di antara orang tua ini dan juga anak-anak kayak gitu. Nah, jadi evaluasi hak asuh ini harus mempertimbangkan informasi nih dari berbagai sumber, sehingga kita tuh dapat isu utama yang memang sesuai dengan APA ataupun American Psychological Association pada tahun 1994, yaitu yang pertama itu adalah perkembangan kebutuhan psikologis anak, yang kedua kekuatan dan kelemahan masing-masing orang tua, dan yang terakhir adalah cara setiap anggota ini keluarga berinteraksi dengan yang lain seperti itu. Nah, tujuan terakhir itu adalah mengidentifikasi situasi di mana yang kepentingan terbaik anak itu terpenuhi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dilema etika. Pada profesi psikolog itu, mereka tuh memberikan layanan psikologi yang memang mengharuskannya berhubungan langsung nih dengan klien. Nah, maka di samping itu kita juga ada perlunya kode etik nih, yaitu kode seperti emang etika dalam kita melayani klien, terus juga em, bertanggung jawab nih untuk memberikan perlindungan nih dengan si klien tersebut, terus juga adanya em, eksistensi gitu. Nah, jadi di sini juga kita sebagai psikolog emang harus memberikan perlindungan nih bagi praktisinya, terus juga perlindungan yang memang untuk masyarakat agar kliennya itu terhindar dari hal-hal yang bakal merugikan kayak gitu. Nah, di sini juga etika psikolog itu kita menyampaikan hasil dari pemeriksaan psikologinya yang memang bisa dilihat dari bagaimana cara kita tuh menjaga kerahasiaan klien, terus juga dalam itu tuh bisa dikatakan dalam urusan pencatatan, terus juga penyimpanan, terus juga pemindahan data-datanya dan seluruh catatan data yang kita ajukan kepada klien itu tuh memang harus ada berada di bawah pengawasan. Nah, dan itu juga harus terdeteksi bahwa itu tuh ada terjaga nih kerahasiaan datanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nih hasil pemeriksaan psikologis klien tadi, nah itu tuh harus diberikan dengan pihak yang berwenang gitu untuk mengetahui dan langsung berkaitan nih dengan pemeriksaan psikologisnya seperti itu. Nah, psikolog ini tidak bisa nih untuk kita buka kerahasiaan hasil pemeriksaan psikologis untuk kepentingan yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada alasan hukum seperti emang kayak perlunya tadi untuk dideteksi bahwa apakah dia punya gangguan jiwa ataupun lain sebagainya, nah itu baru dipentingkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke privacy dan confidentiality. Nah, di sini para profesi klinis itu juga memiliki kewajiban etis nih untuk menghormati dan melindungi nih kerahasiaan informasi klien. Nah, jadi kalau misalnya informasi itu diungkapkan tanpa persetujuan klien, itu tuh akan terusaknya hubungan kepercayaan klien nih dengan psikolognya seperti itu. Nah, jadi para praktisi klinis itu juga harus bersikap jelas dan juga terbuka nih mengenai masalah-masalah dari kerahasiaan yang udah ada di kondisi-kondisi yang dimana kerahasiaan itu emang nggak boleh dilanggar seperti itu. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait contoh kasus yang saya ambil dari Tarasov pada tahun 1976. Nah, jadi kasus ini bermula ketika seseorang klien ini di pusat konseling universitas yang memberitahu nih terapis bahwa ia tuh ada niat untuk membunuh pacarnya nih. Terus terapis mulai melaporkan ancaman tersebut kepada polisi di kampus. Nah, jadi kliennya itu sempat ditahan. Namun dia dibebaskan karena korban itu sedang nggak ada berada di tempat kayak gitu. Nah, jadi klien ini benar-benar udah terbukti untuk dia tuh membunuh pacarnya. Jadi pada Mahkamah Agung ini, itu mereka tuh memutuskan bahwa terapis itu bertanggung jawab nih secara hukum karena dia tuh tidak memperingatkan pihak yang terancam seperti itu. Jadi kasus ini juga menekan adanya kewajiban duty to warn karena menimbulkan dilema etika karena memang praktisinya itu harus menyimakkan nih kerahasiaan klien dengan keselamatan orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa kita sebagai psikolog emang wajib untuk menyimpan kerahasiaan atau merahasiakan nih data klien. Tapi kalau misalnya memang udah ke arah yang tidak aman seperti kasus ini, itu tuh wajib dilakukan ke pihak yang berwenang seperti ke polisi ataupun yang lebih cocok lagi untuk kita lapor seperti itu.
Nah, jadi walaupun memang secara etika itu jelas bahwa kita tuh harus provide informasi ke klien gitu. Nah, tapi sebagaimana yang diwajibkan ataupun didesain oleh hukum tetap menjadi sumber kebingungan nih. Jadi hal ini tuh kita harus kuatin gagasannya bahwa psikolog itu harus memang menjaga kerahasiaan klien nih. Yang memang kalau misalnya memang dilanggar, yang memang kerahasiaan yang memang bisa kita kerahasiaan klien yang memang kita bisa laporkan itu seperti memang ada kekerasan nih terhadap anak, terus juga seperti tadi pembunuhan, terus juga situasi lain yang memang potensinya itu mengancam nyawanya seperti itu. Nah, jadi pada putusan mahkamah yang pada JV Redmond ini tuh dia tuh mengatur komunikasi yang dilindungi antara profesional kesehatan yang mental yang berlisensi dengan pasien dewasa individu dalam psikoterapi. Yaitu seperti apa? Ya, seperti persetujuan pasien psikoterapi yang diperlukan itu yang pertama tadi catatan, terus juga komunikasi dan juga dokumen psikoterapinya. Nah, jadi bisa diungkapkan juga bahwa putusan dari Mahkamah Agung itu juga memperkuat nih pandangan bahwa privasi dalam psikoterapi itu sangat penting gitu. Nah, ini kita masuk ke tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional di sini saya ambil dari bukunya dari Troll and Preston, yaitu Clinical Psychology. Jadi di sini kita menyatakan bahwa tanggung jawab profesional itu mencakup yang pertama ada menjaga kompetensi ataupun kompetens. Jadi di sini itu kita sebagai psikolog harus bekerja sesuai dengan keahlian dan juga pelatihan kita gitu. Tidak bekerja dengan di luar keahlian kita. Terus juga yang kedua kita tidak boleh menangani kasus yang memang kita tuh tidak sanggup gitu untuk menangani kasusnya gitu. Kalau memang kira-kira tidak ahli dalam bidang itu lebih baik kita tidak mengambil konsekuensi yang berat seperti itu. Yang kedua ada menjaga kerahasiaan klien yaitu confidentiality. Di sini informasi kalian itu kita wajib kita jaga, tidak boleh adanya kebocoran data. Terus juga yang kedua tidak boleh disebarkan tanpa izin karena memang kerahasiaan data klien itu sangat-sangatlah privasi. Terus yang ketiga ada mengikuti standar etika ataupun ethical standards, yaitu pertama itu psikolog harus mengikuti pedoman profesi dan juga kita tuh bertindak demi kesejahteraan klien nih. Nah, terus juga yang keempat ada hubungan profesional yang sehat. Yaitu seperti apa? Kita tuh tidak menyalahgunakan hubungan dengan klien, tapi kita juga harus menjaga batasan profesional nih ataupun kita set boundaries kepada kliennya. Nah, terus juga yang kelima ada tanggung jawab terhadap praktik, yaitu menggunakan metode yang ilmiah dan juga terbukti, serta juga kita tuh tidak melakukan praktik yang sembarangan. Kalau misalnya kita memang melakukan praktik sembarangan, itu akan terkena pelanggaran lagi di ujung-ujungnya karena memang praktik itu tidak boleh di asal-asal gitu, tidak boleh terlalu emang sudah harus ada izin praktik untuk melakukan praktik psikolognya seperti itu. Nah, masuk ke intervensi ini kita membahas bahwa adanya perubahan dari perilaku, pikiran ataupun perasaan seseorang yang memang dari psikoterapi pun itu tuh melibatkan intervensi dalam konteks hubungan yang profesional nih dari suatu hubungan yang memang dicari oleh klien. Nah, jadi dalam beberapa kasus juga emang terapi itu dilakukan tuh untuk menyelesaikan masalah yang spesifik ataupun meningkatkan kemampuan dari individu tersebut seperti itu. Jadi misalnya kayak menghadapi perilaku dari klien, juga perasaan ataupun juga pikiran nih yang memang mengganggu fungsi di tempat kerja gitu. Dan juga sekolah dan juga dalam lingkungan lainnya gitu. Dan di sini juga praktisi berupaya meringankan penderitaan dan keterbatasan pasien melalui komunikasi simbolis, yaitu seperti aktivitas fisik kayak gitu. Nah, jadi para praktisi itu juga ada beberapa terapi. Yang pertama itu ada terapi psikodinamik, terapi rasional emotif, juga ada konseling berpusat pada klien, teori kognitif, dan juga terapi gestalt. Nah, di sini ada temuan utamanya, yaitu yang pertama ada psikoterapi itu menghasilkan beberapa perbaikan pada sebagian besar responden nih. Nah, jadi yang kedua itu juga ada mengenai jenis tenaga profesional kesehatan mental yang memang membantu nih. Terus juga ada psikiater, psikolog, dan juga pekerja sosial yang memang mendapat penilaiannya seperti itu. Jadi adanya efektif, bahkan ketika memang kita udah mengetahui nih jenis masalah psikologisnya, jadi kita lebih paham seperti itu. Nah, yang terakhir ada responden yang menerima psikoterapi ini mengalami perbaikan sebanyak yang mereka dapetin dari psikoterapi yang mereka lakukan seperti itu. Jadi adanya beberapa perawatan yang individual gitu. Nah, sekarang adanya rehabilitasi pelaku. Jadi rehabilitasi pelaku ini dibahas dalam bentuk psychological treatment pada konteks psikologi forensik. Yang pertama itu adalah memberikan treatment pada individu dalam sistem hukum, yaitu seperti pelaku kejahatan itu tetap bisa mendapat intervensi psikologis karena mungkin kita tidak tahu mengapa ia itu bakal melakukan hal seperti itu. Jadi kita akan mengidentifikasi kembali apa background yang akan dilakukan gitu. Kenapa dia melakukan hal itu seperti itu. Nah, jadi di sini juga kita harus fokus nih dengan perubahan perilaku orang tersebut seperti itu. Terus yang kedua ada tujuan treatment. Kenapa tujuan treatment? Ini tuh agar kita untuk mengurangi perilaku yang berbahaya dari orang tersebut. Terus juga kita harus membantu kontrol diri mereka. Terus juga mencegah nih untuk tidak mengulangi tindakan yang dilakukan sebelumnya ataupun residivism. Nah, terus yang ketiga ada peran psikolog forensik apa? Nah, yaitu ada evaluasi kondisi mental pelaku seperti memberikan terapi, terus juga memberikan rekomendasi nih dengan klien terkait penanganan yang cocok untuk si pelakunya seperti itu ataupun juga klien yang lainnya. Nah, pemilihan psikologisnya seperti apa? Yang pertama ada assessment, yaitu penilaian awal. Yang kedua ada penentuan tujuan terapi. Jadi di sini kita harus pahami dulu kondisi klien gimana. Terus juga psikolog harus membersamai klien untuk menetapkan tujuan yang memang dicapai untuk dalam proses terapi ini apa seperti itu. Terus juga adanya pelaksanaan intervensi. Ini tuh bisa jadi pendekatan kognitif perilaku ataupun CBT. Terus juga pendekatan psikodinamik, pendekatan humanistik. Terus juga terapi kelompok dan keluarga. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan follow up. Jadi di sini itu tahap akhirnya itu kita harus melibatkan nih evaluasi dari bagaimana nih proses psikoterapi kita tadi gitu. Apa saja yang sudah didapatkan dari hasil psikoterapi kita tadi. Nah, jadi emang kita tuh adanya tidak lanjut nih untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada diri dia itu apa aja kayak gitu. Nah,
pemulihan psikologisnya itu yang faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ada hubungan terapeutik, terus juga dukungan sosial, yaitu seperti yang kelompok sosial yang berperan di dalam proses pemulihan si kliennya, terus juga yang ada perubahan kognitif dan perilaku yang memang di sini itu kita mampu mengubah cara berpikir si klien, mengelola emosinya agar dia bisa tidak se-emosional sebelumnya, terus juga mengembangkan nih perilaku yang memang lebih adaptif. Terus juga ada etika dan rasa aman, yaitu kita tuh adanya kerahasiaan dan profesionalitas psikolog nih untuk kita tuh harus bikin klien tuh ngerasa aman gitu. Terus juga emang proses terapinya tuh berjalan dengan efektif. Oke, berikut ada referensi dari kami yang kami gunakan dalam proses menjelaskan materi psikologi forensik ini. Sekian paparan materi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.